بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Amr akhar, hal lain yang harus kita pahami, kita ingat, kita perhatikan dan tidak lalai, bahwa anna man alima, orang yang mengetahui madlul hadan ismaini, apa yang dikandung daripada dua nama ini. Nama apa? Al-Kabir dan nama Al-Azim. Yang benar-benar tahu apa yang terkandung dalam dua nama Allah, Al-Kabir, Al-Azim, dzalla li rabbih, maka dia akan menghinakan dirinya kepada Tuhannya karena kecilnya dia. Wa ankasara baina yadayhi, maka dia benar-benar merasa terpuruk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lemah, hancur dirinya, lebur kenaifannya dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya wasarafa lahu anwa'al ibadah. Pasti dia akan memberikan segala macam bentuk penghambaannya hanya kepada Allah yang Maha Besar. Bukan kepada selain Allah. Wa i'taqada annahu al-mustahiqqu laha. Dan dengan itu dia yakin Allah semata yang berhak dengan ibadah tersebut, duna siwa, bukan diberikan kepada selainnya. Ketakutan tak diberikan kecuali kepada Allah tabaraka taala. Kecil baginya semua makhluk. Ketergantungan hanya ditujukan kepada Allah. Kecil baginya semua makhluk. Kefakirannya dan dia butuh pertolongan, bantuan hanya ditujukan kepada Allah, dan seterusnya. Orang yang mengetahui Allah namanya Al-Kabir, Al-Azim, kecil baginya semua makhluk. Tak akan pernah dia menghinakan dirinya, membungkuk-bungkuk kepada makhluk, menjilat makhluk, tidak. Maka orang yang beriman adalah orang paling merdeka, hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah orang beriman. Karena itulah kita lihat sejarah orang beriman tak mau dijajah. Dia tahu Allahu Akbar, Allahu Azam, Allah Al-Kabir, Allah Al-Azim. Memberontak ketika dia dijajah oleh makhluk. Dia hanya yakin bahwa dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu kecil, kerdil, hina dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa arafa anna kulla musyrikin lam yuqaddir rabbahu al-azim haqqa qadrihi. Dan dia tahu orang musyrik adalah orang yang tak tahu untung, tak pandai menempatkan Allah pada tempatnya. Tak tahu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Tuhan-tuhan yang mereka pahat sendiri, yang mereka puja, yang mereka ciptakan, mereka tinggalkan Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung, menunjukkan mereka tak tahu bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan yang kecil yang bisa dibawa-bawa, dibawa dalam mobil Tuhannya, Tuhannya dibawa dalam kantongnya, kadang-kadang Tuhannya di bawah. Alhamdulillah, Allahu Akbar min kulli syai'. Maka itulah Allah mengatakan tentang kaum musyrikin, wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tak pandai menempatkan Allah pada tempat yang layak di hati mereka. Sebagaimana kaum Nasara begitu mengecilkan Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Besar, sehingga mereka mengatakan dia menitis dalam diri Isa bin Maryam. Subhanallah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka sungguh tak mampu menempatkan Allah pada tempat yang layak sebagaimana Tuhan pencipta alam semesta yang Maha Besar, Maha Agung. Padahal wal ardu jami'an qabdatuh. Bumi ini semua di genggamannya. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Bumi yang luas ini semua digenggamnya. Digulungnya matahari, digulungnya bintang. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Matahari digulung Allah Subhanahu wa taala. Habis cahayanya, padam cahayanya. Tuhan yang Maha Besar. Kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi semua dalam genggamannya di hari kiamat. Besarnya dia Jalla wa Ala. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Bahkan seluruh langit yang 7 lapis dia gulung dengan tangan kanannya. Kata Allah, yauma natwis samaa katayhi sijillil kutub. Pada hari kami lipat semua langit bagaikan melipat buku.
Lipat semua, disatukan semua, langit terpisah-pisah. Ya, antara satu dan kedua jauh jaraknya 50.000 tahun, kedua, ketiga begitu pula. Semuanya dilipat dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sijilil kutub sebagaimana dilipatnya buku-buku, lembaran-lembaran. Maha besar Allah Jalla wa Ala. Ya, maha besar. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, dia maha tinggi amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan. Bukan Tuhan yang lemah, disiksa oleh hamba-hambanya, ya, dipaku, disalib, digantung, kalah. Itu bukan Tuhan. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Nuh, menceritakan tentang kebesarannya, keagungannya. Kata Allah, Jalla fi'ulahu ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak berharap daripada Allah dengan segala macam bentuk keagungannya? Berharap kepada patung, berharap kepada berhala. Lihatlah kaum Nuh, kepada siapa mereka berharap? Kepada Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Nama-nama patung yang mereka buat, jelmaan daripada orang-orang saleh yang telah meninggal. Kata Allah, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak berharap kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, memiliki wibawa yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Wa qad khalaqakum atwara, padahal Dia yang menciptakan kalian dalam proses yang bertingkat-tingkat. Bukan Wad, bukan Suwa, bukan Yaghuth, bukan Nasr, bukan Latta, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Isa, bukan Maryam, bukan malaikat, bukan Uzair. Ya, bukan hantu yang menciptakan kalian, bukan syaitan. Nabi Allah. Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tidakkah kalian melihat, berpikir bagaimana Allah telah menciptakan langit 7 lapis? Ya, siapa yang menciptakan langit 7 lapis? Adakah Tuhan selain Allah? Tak ada. Isa menciptakan langit? Tidak. Dia datang belakangan setelah orang-orang banyak lahir dan wafat. Ya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura, dan Dia yang telah menjadikan, ya, ada bulan di sana, di langit sana. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran, bulan yang bercahaya di malam hari. Wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Dia jadikan matahari yang terang benderang cahayanya di siang hari. Di siang hari ada cahaya matahari, di malam hari ada cahaya bulan. Siapa yang buat? Isa? Tak ada. Subhanallah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Dia juga Allah yang menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Ya, adakah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Tidak. Bahkan mereka daripada benda mati, dari tumbuh-tumbuhan, sebagian dari pasir, sebagian dari kayu, dipahat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dia pula yang kelak yu'idukum fiha, mengembalikan kalian ke dalam bumi tanah tersebut yang dari sana akan berasal. Tatkala akan mati dimasukkan dalam kubur. Wa yukhrijukum ikhraja. Dia pula kelak akan mengeluarkan kalian dari kubur tersebut, dari tanah tersebut. Wallahu ja'alakum al-ardha bisata. Dia pula yang telah menjadikan bagian bumi terbentang, terhampar, bisa didiami, bisa dibuat padanya, ya, berbagai macam rumah-rumah dan seterusnya. Perhatikan bumi ini, tidak semua Allah ciptakan gunung. Kalau gunung semuanya payah kita. Tidak semua Allah buat lembah, tak semua Allah buat jurang, tak semua Allah buat laut, tapi semua dipadukan. Ada jurang, ada lembah, ada ngarai, ada gunung, ada samudra, ada danau, ada dataran hamparan terbentang. Di sana manusia bercocok tanam, membangun rumah-rumah mereka. Subhanallah. La ilahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu buat ini semua? Ya, lihatnya betapa indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang ciptakan. Ya. Litasluku minha subulan fijada, agar kalian dapat berjalan padanya, membuat jalan-jalan. Ya, di bumi yang dihamparkannya. Wa subhanallah, maha suci Allah. Aina dhahabat uqul haula'il musyrikin? Kemana hilangnya akal orang-orang musyrik itu? Hina sarafu dhullahum, tatkala mereka berikan kehinaan mereka,
Ya, mereka persembahkan kehinaan mereka, wa khudu'ahum, ketundukan mereka, wa inkisarahum, ya, wa raja'ahum, mereka serahkan segala macam kehinaan mereka, ketundukan mereka, harapan mereka, wa khaufahum, ketakutan mereka, wa raghabahum, rahabahum, harap, ya, kekhawatiran, wa hubbahum, kecintaan, wa tama'ahum, mereka berikan juga, ya, tama'ahum, harapan mereka, ila makhluqatin dha'ilah, kepada makhluk-makhluk yang lemah, wa kainatin dhalilah, makhluk-makhluk yang hina. Ya, berharap kepada makhluk yang hina, menyembah makhluk yang hina, bergantung kepada makhluk yang hina. Kemana akal mereka? Kemana hilangnya akal orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan-Tuhan yang tak layak disembah? Kemana akal mereka? Tuhan-Tuhan la tamliku nafsiha syai'an, yang tidak memiliki apapun bentuk, ya, perkara yang dapat mendatangkan bagi diri mereka manfaat. Ya, la tamliku nafsiha syai'an min naf'i wala dhurr, yang tak mampu mendatangkan sedikit pun bagi diri mereka manfaat ataupun menolak mudarat. Ya. Fadlan an tamlikahu li ghairiha. Bagaimana pula dia bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada selain dirinya? Diri sendiri tak mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, bagaimana hal itu dia berikan kepada selainnya? Dialah berhala-berhala yang disembah, bisa dihancurkan. Ya, subhanallah, kemana akal mereka? Mereka buat, kadang-kadang orang kufar itu buat rumah Tuhannya kecil kayak kandang ayam. Lebih kecil daripada kandang ayam. Tiap pagi nyalakan dupa, hidupkan sana lilin. Sekarang lilin udah payah, pulang balik, harus hemat, diganti lampu, letakkan 2 lampu. Tiap pagi dihantarkan sana apem dengan daun pisang, nanti bunga rampai, macam-macam. Kadang-kadang uang 2000 perak. Tuhan yang kecil, tempatnya lebih kecil pada kandang ayam. Kemudian mereka sujud ke sana, subhanallah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nikmat tauhid. Kadang-kadang masuk ke rumah Tuhan mereka, anak bayi menjerit-jerit, anak kecil menjerit takut. Di sana ada gambar yang aneh-aneh, gambar Tuhan mata terbelala, ada gambar ular, ada kerah, ada gambar macam-macam. Subhanallah. Ya, Tuhannya ada yang bentuknya kerah. Ada Tuhan yang bentuknya kerah. Ada. Ya, Allahu Akbar. Takut, rasanya seram. Ya, rumah ibadah yang mengerikan. Coba kita masuk ke rumah ibadah kaum muslimin, Masya Allah. Masuk ke sabilullah, tak ada yang ngeri. Indah, tenang, tentram. Masuk ke rumah ibadah mereka, Allahu Akbar. Ya, kayak kita lihat Kopingho, banyak dewa-dewa mereka sedang berantem, sedang bertarung. Subhanallah. Ya, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau, fadlan an tamlikahu li ghairiha atau malikahu li ghairiha. Bagaimana pula dia berikan kepada orang lain, kepada selain dirinya, manfaat atau mudarat. Ya, wa tarakul khudu'a wa dhulla lirabbil azim wal kabiril muta'al. Bagaimana mereka tinggalkan penghambaan dan kehinaan yang seharusnya diperhantarkan, diberikan kepada Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi. Bagaimana mereka tinggalkan, ya, penghambaan diri, ya, yang seharusnya mereka tujukan kepada Allah Ar-Rabb Al-Azim, yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Tinggi, wal Khaliq Al-Jalil, Tuhan yang Maha Mencipta, yang begitu mulianya dia, ta'ala Allah amma yasifun. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifati, dan maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Dan dialah semata yang berhak untuk diagungkan, dimuliakan, diperhambakan, yang berhak, ya, tunduk dan hina hamba kepadanya. Wa hadza khalisu haqqin, semua ini ketundukan, kehinaan, ketakutan, penghambaan, peribadatan mutlak miliknya semata, haknya. Famin aqbahi dzulmi, maka kezaliman yang paling jelek an yu'ta haqqahu li ghairi, ketika diberikan hak-hak Allah kepada selain Allah SWT.
yu'ta haqquhu li ghairihi, diberikan hak-hak Allah yang seharusnya untuknya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk diagungkan, dipuja, ya, ditakuti dan seterusnya itu hak Allah, disembah. Ya, tidak ada yang lebih jelek kecuali memberikan segala macam hak Allah kepada yang tidak berhak. Atau yusyriku bainahu wa baina ghairihi fih. Ya, atau mensekutukan Allah dengan tuhan-tuhan selainnya. Dan orang-orang yang menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, ma qadarallah haqqa qadrih, ma qadarallah haqqa qadrih, mereka benar-benar tak pandai menempatkan Allah pada tempatnya. Dan mereka tak mampu mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, alladzi 'anat lahul wujuh, yang tunduk kepadanya semua wajah-wajah di hari kiamat. Kata Allah, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum, tunduklah semua wajah-wajah di hadapan kebesaran Allah yang hidup lagi maha berdiri sendiri. Wa khashi'at lahul aswat, dialah Allah yang akan terdiam mendengar berkatanya segala suara. Dalam Al-Quran, wa khashi'atil aswatu lirrahman, maka berhentilah seluruh makhluk berbicara ketika Allah berbicara. La wala tasma'u illa hamsah, taklah kau dengar kecuali ada bisik-bisik antara mereka. Begitu takutnya makhluk kepada Allah Jalla wa'ala. Awajilatil qulubu min khasyatih, dialah yang hati-hati menjadi kecut karena takut kepadanya. Wadhallat lahur riqab, yang hina semua leher-leher, ya, hamba di hadapan kebesarannya. Tabarakallahu rabbul alamin, dialah Tuhan yang maha tinggi, yang maha berkah, dialah Tuhan pencipta alam semesta. Ya, jadi intinya makna al-kabir dan al-azim kita telah pahami. Jangan pernah ada yang lebih besar, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Anggap semuanya kecil. Ya, kecilkan, kerdilkan dia. Ya, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Makna besarkan dia, besarkan syariatnya di matamu, besarkan perintahnya, besarkan larangannya. Ya, jangan sampai kalah dengan dunia dan gemerlapnya, makhluk dan seisinya.